Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bab 2 mengenai himpunan bagian ke-1. Konsep himpunan. Dalam keseharian terdapat istilah grup, kelas, kelompok, kumpulan, dan lain-lain yang di dalam matematika dinamakan himpunan. Jadi himpunan sama artinya dengan grup atau kelas atau kelompok ataupun kumpulan yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari yang di dalam matematika dinamakan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Apa yang dimaksud dengan terdefinisikan dengan jelas? Terdefinisikan dengan jelas apabila diberikan sebuah kumpulan, kita dapat membedakan yang anggota dan yang bukan anggota. Misal, kelompok huruf vokal dalam abjad. Jadi kalau A anggota di sini, kalau B bukan anggota karena B bukan huruf vokal dalam abjad. C juga bukan. Kalau E ini adalah anggota. Jadi kita bisa membedakan mana yang anggota dan yang bukan, itu berarti kelompok ini adalah kelompok himpunan. Tapi kalau misalkan ada kumpulan siswa yang pandai, kita bingung ini siswa mana yang termasuk pada kumpulan siswa yang pandai, apakah siswa yang nilainya 10 ataupun yang 9 atau 6 juga masuk ke sini yang punya nilai 6. Kita bingung menentukan seorang siswa apakah menjadi anggota kumpulan siswa yang pandai atau bukan anggota dari kumpulan ini. Maka kita tidak bisa membedakan mana yang anggota dan yang bukan anggota. Itu kumpulan ini bukan himpunan. Himpunan diberi nama dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Himpunan ditulis dalam kurung kurawal, buka, dan tutup. Misalkan di sini ada P adalah himpunan huruf vokal. Maka kita tulis saja P ini sama dengan kurung kurawal ini dibacanya adalah himpunan. P adalah himpunan huruf vokal. Anggota himpunan. Lambang anggota himpunan dilambangkan seperti huruf E. Sedangkan lambang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E di strip. Contoh, P adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E. Maka A ini anggota P, sedangkan F bukan anggota himpunan P. Kalau kita hitung di sini banyaknya anggota himpunan P itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota himpunan P ada 5. Maka dilambangkan penulisannya dengan N dalam kurung P, ini dibacanya NP sama dengan 5. Nah, ini yang dimaksud waktu kita membahas di bilangan itu adalah bilangan kardinal. Ini yang dinamakan kardinalisasi himpunan. Penyajian himpunan. Yang pertama, himpunan itu bisa disajikan dengan menuliskan sifat anggota himpunan. Misalkan di sini P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Atau dengan kata lain, ini dengan kata-kata. Menyajikan himpunan ini menuliskan dengan sifat dari anggota himpunan itu, yaitu sifatnya adalah kurang dari 15 yang menjadi bilangan prima. Yang kedua, menyebutkan anggota himpunan. Jadi disebutkan satu persatu anggotanya. P adalah himpunan yang anggotanya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yaitu dari P himpunan bilangan prima yang kurang dari 15 ini. Disebutkan anggota-anggotanya atau disebut juga ini tabulasi. Yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Ini seperti contohnya adalah P adalah himpunan X, sedemikian hingga X-nya kurang dari 15, di mana X-nya anggota bilangan prima. Ini yang dinamakan notasi pembentuk himpunan. Himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Lambang himpunan kosong ini kurung kurawal di dalamnya kosong atau 0 dicoret. Contoh, A adalah himpunan siswa kelas 7 yang umurnya kurang dari 5 tahun. Ada nggak siswa kelas 7 yang umurnya kurang dari 5 tahun? Karena tidak ada, maka A ini himpunan kosong. Atau A sama dengan 0 dicoret. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup semua objek yang dibicarakan. Lambang himpunan semesta adalah S. Misalkan ada himpunan A adalah himpunan siswa di kelasmu. Kemudian ada B adalah himpunan siswa laki-laki di kelasmu. S adalah siswa di sekolahmu. Berarti himpunan A dan himpunan B ada di dalam S. Ini adalah semesta pembicaranya siswa di sekolahmu. Diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyajikan himpunan dengan gambar.
Yang pertama, himpunan semesta. S digambarkan sebagai persegi panjang dengan S di pojok kiri atas. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Setiap himpunan ditunjukkan dengan kurva tertutup. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B, ditulis dengan kurva tertutup. Jika anggota himpunannya banyak tak terhingga, maka anggota tidak perlu ditulis. Anggota himpunan A-nya banyak sekali dan anggota himpunan B juga banyak sekali, maka tidak perlu ditulis. Bentuk-bentuk diagram Venn. Yang pertama adalah saling lepas. Misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7 dan B adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka kalau kita lihat A ini anggotanya itu bilangan ganjil, sedangkan B anggotanya itu adalah bilangan genap. Maka kalau dibuat dalam bentuk diagram Venn akan berbentuk seperti ini. Jadi ada himpunan A yang anggotanya bilangan ganjil dan himpunan B yang anggotanya bilangan genap. Maka ini dinamakan diagram Venn dalam bentuk saling lepas. Bentuk selanjutnya adalah saling beririsan. Misalkan di sini ada himpunan A yang anggota himpunannya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan B mempunyai anggota 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau kita lihat di sini ada 4 dan 5 yang menjadi anggota A juga menjadi anggota B. Kalau dibuat dalam bentuk diagram Venn-nya akan berbentuk seperti ini. Ini namanya diagram Venn yang saling beririsan. Jadi ada anggota A dan juga menjadi anggota B. Yaitu kalau di sini dimisalkan ada 4 dan 5, penulisan anggotanya itu tidak boleh 2 kali, harus 1 kali di sini. Jadi 4 dan 5 ini menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B. 4 dan 5 ini ada di dalam lingkaran A dan juga ada di dalam lingkaran B. Nah, diagram Venn seperti ini namanya saling beririsan. Bentuk selanjutnya adalah himpunan bagian. Misalkan di sini ada A yang anggotanya 1, 2, 3 dan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3 ini yang menjadi anggota A juga ada semuanya di himpunan B. Jadi kalau dibuat dalam diagram Venn-nya maka akan berbentuk seperti ini, di mana himpunan A ada di dalam himpunan B, yaitu anggota A yaitu 1, 2, 3 ada dalam himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penulisan 1, 2, 3-nya itu tidak boleh 2 kali. Himpunan A ini namanya himpunan bagian dari himpunan B. Bentuk selanjutnya adalah himpunan sama. Misalkan di sini ada A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 1, 4, 2. Walaupun ini yang B ini penulisannya secara acak, tapi kalau kita lihat di sini sama saja, ini 1, 2, 3, 4, 5 juga B itu anggotanya. Cara penulisan diagram Venn-nya ini cukup satu saja lingkarannya karena anggotanya sama saja itu juga, yaitu A di sini sama dengan B. Ini namanya himpunan sama. Jadi ini ada 4 bentuk diagram Venn. Yang pertama saling lepas, saling beririsan, himpunan bagian, dan himpunan sama. Kita lanjutkan lagi. Himpunan bagian. Lambang himpunan bagian ini seperti huruf C. Lambang bukan himpunan bagian adalah huruf C dicoret. Misalkan ada himpunan A, himpunan kosong, maka banyak anggotanya itu 0, tidak ada anggota di himpunan A. Maka himpunan kuasanya atau himpunan-himpunan bagian dari A itu himpunan kosong itu sendiri, maka banyaknya himpunan bagian dari P ada 1 ini. Kemudian kalau misalkan himpunan A-nya itu anggotanya itu A saja, berarti banyaknya anggota A, NA ini adalah 1. Maka himpunan kuasanya atau himpunan-himpunan bagian PA-nya ini adalah himpunan kosong dan himpunan yang anggotanya A. Maka banyaknya himpunan bagian itu ada 2. Kemudian misalkan himpunan A-nya itu yang anggotanya AB, berarti banyaknya anggota A-nya itu ada 2, maka himpunan kuasanya, himpunan bagiannya itu ada A. Himpunan kosong, himpunan yang anggotanya A saja, himpunan yang anggotanya B, dan himpunan yang anggotanya AB. Jadi di sini banyaknya himpunan bagian itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian misalkan di sini ada himpunan A itu anggotanya 3, A, B, C. Jadi NA-nya 3. Maka himpunan kuasanya atau himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong, himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya C. Kemudian yang 2 anggota yaitu AB, AC, BC. Kemudian juga ada yang anggotanya 3. Jadi ini banyaknya himpunan bagian itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya himpunan bagian ada 8. Begitu juga kalau misalkan himpunan A ini ada 4 anggotanya. A, B, C, D. Ada 4 anggota di NA ini. Maka himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong, ada himpunan yang anggotanya 1, dan ada yang anggotanya 2, ada yang anggotanya 3, dan ada yang anggotanya 4.
Ini himpunan bagiannya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Banyaknya himpunan bagian itu ada 16 apabila dari himpunan yang anggotanya 4. Himpunan bagian bisa dari A, dari AB, atau dari ABC, atau dari ABD. Dan himpunan yang anggotanya P bukan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya AB, karena di sini tidak ada P. Kemudian kalau kita lihat 1 ini sama dengan 2 pangkat 0. Semua yang berpangkat 0 itu artinya 1. Kemudian 2 ini sama dengan 2 pangkat 1. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian 16 adalah dari 2 pangkat 4. Kalau lihat pangkatnya ini sama dengan banyaknya anggota A, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita teruskan seterusnya, ini kan baru 4. Bisa aja A-nya itu anggotanya 5, 6, 7, dan seterusnya sampai terhingga. Misalkan sampai ke N. Maka banyaknya himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N. Banyaknya himpunan bagian dari P yang anggotanya A, B, C, D, E, F mempunyai 4 anggota adalah banyaknya anggota dari P itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NP ada 6. Tapi ini bukan yang ditanyakan. Tapi banyaknya himpunan bagian dari P yang mempunyai 4 anggota adalah ada berapa ini banyaknya himpunan bagian dari P ini yang mempunyai 4 anggota. Caranya adalah dengan yang namanya segitiga Pascal. Karena kalau kita menyebutkan satu-satu akan sulit sekali. Nah, ini adalah segitiga Pascal, bentuknya seperti segitiga. Pertama ini adalah himpunan bagian, ini yang anggotanya 0. Jadi ada 1 himpunan bagiannya. Kemudian yang 1 itu ada 2, yaitu 1, 1. Kemudian 2 ini dari jumlah 1 tambah 1 itu 2. Kemudian ini 1 lagi. Di sini ada 1 lagi. Ini 3 itu dari 1 tambah 2 itu 3. 2 tambah 1, 3. Ini kemudian 1 lagi di bawahnya, ini 1 lagi di kiri, kemudian 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, kemudian 1 lagi di kanan, kemudian 1 lagi di kiri, 1 tambah 4 ini 5, 4 tambah 6 itu 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1 ini 5, kemudian 1 lagi di kanan, 1 lagi di kiri, ini 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, kemudian 1 lagi di kanan terus ke bawah. Karena di sini yang banyak anggotanya itu 6, maka cukup aja sampai sini. Himpunan kosong ada 1. Himpunan yang anggotanya 1 itu ada 6, yaitu A saja, B saja, C saja, D saja, E saja, dan F saja. Jadi ada 6. Kemudian yang kalau kalian cari yang anggotanya 2 itu ada 15. Yang anggotanya 3 ada 20, yang anggotanya 4 ada 15, yang anggotanya 5 ada 6. Kemudian yang anggotanya 6 itu ada 1. Jadi yang ditanyakan itu ini, yang mempunyai 4 anggota itu himpunan bagiannya ada 16 himpunan bagian. Kalau yang ditanyakannya 3 anggota berarti ada 20. Himpunan sama, misalkan ada P, anggotanya M, U, R, A, dan H. Kemudian ada Q, yaitu himpunan yang anggotanya H, A, R, U, M. Nah, di sini karena semua anggota P dan Q ini sama, maka P anggota himpunan bagian dari Q dan juga Q itu himpunan bagian dari P karena sama anggota-anggotanya, hanya urutannya saja berbeda. Maka P itu sama dengan himpunan Q. Ini adalah himpunan sama karena anggota-anggotanya sama. Kemudian contoh 2, misalkan ada X anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan Y adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E. Karena NX, ini NX ini berarti banyaknya anggota dari X itu ada 5 dan banyaknya anggota Y, NY itu ada 5, X ekivalen Y. Jadi kalau banyaknya anggotanya sama, maka ini yang dinamakan himpunan X ekivalen dengan himpunan Y. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.